Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Bonjour, ya apa kabarnya dulur-dulur? Sehat-sehat kabeh yo. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film asal negara kelahiranku Prancis yang bergenre action thriller, yaitu Ad Vitam tahun 2025. Mengisahkan tentang mantan anggota pasukan elit negara Prancis yang diburu karena memiliki suatu kunci, di mana kunci itu akan menguak fakta yang mengejutkan. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak lumrah dari dulurku Ki Ade Mayem ya Cak. Salam kenal, pinjem duit dong 500.000 aja, sandal jepitku pedot Cak. Hei, jepit swalo 10 ribuan ya lur ya. Pedot. Status percintaanmu ini kayaknya yang pedot. Monggo saya cakan. Frank Lazarev, atau biar enak kita panggil aja Frank, adalah seorang mantan pasukan elit negara Perancis yang sekarang bekerja sebagai pengecek gedung-gedung tinggi apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Frank tinggal bersama istrinya yaitu Leo yang sedang hamil besar dan kira-kira akan melahirkan 15 hari lagi lur. Namun anehnya di minggu itu sudah 2 kali unit apartemen yang mereka tinggali dibobol orang tak dikenal, dan yang dicuri hanyalah komputer milik Frank. Leo sempat bertanya apa yang sebenarnya dicari oleh pencuri itu, dan Frank juga tidak mengetahuinya. Akan tetapi Frank tidak melapor ke polisi dan hanya menceritakan ke salah satu rekannya bernama Ben. Mereka pun membahas tentang suatu kunci milik Frank yang untungnya tidak ditemukan oleh pencuri tersebut. Selain itu Frank tidak menceritakan ke Leo apa yang sebenarnya terjadi agar tidak membebani istrinya yang sedang hamil. Lalu ketika sedang bekerja, sempat ada karyawan baru, sebut saja Tukiman, yang sengaja ingin mencelakai Frank dengan menjatuhkannya dari gedung. Untungnya tali harness masih menyelamatkan Frank dan gak pakai lama Frank pun langsung mengejarnya. Namun Tukiman berhasil kabur lur. Dan inilah untuk hidup. C'est la deuxième fois en 15 jours. La dernière fois, ils ont pris que ton ordi. Ils ont trouvé la clé? J'ai pas pu aller voir. Ils ont rien volé? A priori non. Tepat setelah kejadian itu, Frank pun langsung OTW balik ke rumah karena begitu khawatir dengan istrinya yang alhamdulillah Leo masih sehat walafiat. Di lain tempat, seorang pria memberi suatu info rahasia ke om-om misterius yaitu Vanaken. Lalu Vanaken pun masuk ke mobil Tukiman dan tanpa basa-basi langsung membunuhnya dengan pistol. Malam harinya ketika Leo sudah tidur, Frank mengecek pipa di atas genteng dan ternyata kunci yang dia sembunyikan ada di sana. Setelah itu Frank memindahkannya ke dalam saluran wastafel, namun Leo yang terbangun dan melihatnya meminta Frank menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Frank jarang tidur bersama Leo sampai pagi dan malah bengong di rooftop. Tapi tiba-tiba datang Vanaken dan komplotannya yang mendobrak masuk. Mereka menggunakan topeng agar identitasnya tidak diketahui, juga membawa pistol. Lalu yang terjadi lur, Tu nous donnes ce qu'on cherche. Je te préviens, tu vas pas aimer la deuxième. meski dalam kondisi hamil besar, tapi Leo terlihat memiliki skill bela diri yang cukup mumpuni. Sayangnya Frank dan Leo kalah jumlah. Mereka pun akhirnya diborgol, dan setelah itu pistol yang digunakan untuk membunuh Tukiman sengaja ditempelkan sidik jari Frank untuk memfitnahnya sebagai pelaku pembunuhan Tukiman. Lalu dengan santainya Vanaken membuka topeng dan memaksa Frank memberikan kunci yang dia sembunyikan. Namun karena Frank masih menolak, Vanaken pun menyuruh kroconya merusak pemancar sinyal di HP Frank. Lalu Vanaken juga memerintahkan mereka untuk membius Leo dan menculiknya. Sedangkan endas Frank ditutupi kain lalu dipukul hingga pingsan. Cet homme qui a donné tant de lui va finir par mettre une balle dans...
Film pun flashback ke 10 tahun lalu saat Frank, Leo, Ben, rekannya bernama Nico dan teman-temannya yang lain baru saja diangkat sebagai pasukan elit bernama GIGN yang tugas utamanya adalah operasi anti-teror, penyelamatan sandera, dan pengawasan serta perlindungan ancaman nasional. Mereka pun latihan bersama, menjalankan misi bersama sampai party-party bareng, dan kerennya Leo memiliki kemampuan bernegosiasi dengan penjahat yang cukup baik, sedangkan Frank dikenal jago memanjat dan sangat lincah lur. Selain itu, Frank dan Leo juga pernah menjalankan misi berpasangan yang membuat hubungan mereka mulai dekat. Lalu setelah 2 tahun di pasukan elit, mereka pun akhirnya berhasil lole ketika sedang party. Di lain sisi, hubungan Frank dan rekan-rekannya sesama pasukan elit terlihat begitu solid dan juga hangat. Nico juga sering membawa istrinya, sebut saja Painem, serta bayinya yang baru lahir. Force le haut et sois-en fier. Je suis Léonore, vous vouliez parler à une femme? Ah bah ça y est, tu viens. Ta gueule. Bouge pas, bouge pas. Moi ça fait 2 ans que j'ai un con. Putain, oui, que de temps. Tu sais que c'est important, moi, si on m'annonce, même si des fois elle me casse. Di tahun ke-9-nya menjadi pasukan elit, ketika sedang patroli, Frank mendapat laporan tentang suara tembakan dari sebuah kamar di hotel bernama Trianon. Sementara itu Leo menelpon karena ingin memberitahu tentang kehamilannya, tapi Frank masih sibuk dan akan menuju ke Trianon bersama timnya termasuk Nico. Sesampainya di sana mereka harus menunggu perintah dari atasan untuk mulai menjalankan misi dan jangan ada pergerakan terlebih dahulu. Akan tetapi Frank ingin berbicara sebentar dengan manajer hotel agar mengetahui kronologi insidennya. Namun tiba-tiba lur, datang 2 orang tak dikenal yang mencurigakan dan... Je voulais te dire que... Attends, de toute façon, on arrive là, ok? Ça va? Ça va, merci. Il est là ton directeur? Il est à la réception. Allez. Respire Nico, respire. Beberapa polisi terkena tembakan termasuk Ben, tapi naas peluru juga mengenai leher Nico yang akhirnya dia pun meninggal. Karena insiden itulah Frank ditegur keras oleh komandannya dan terpaksa diberhentikan dari pasukan elit karena seharusnya dia menunggu perintah dan tidak masuk ke hotel terlebih dahulu, apalagi tanpa memakai pelindung lengkap lur. Meski tujuannya untuk mencari informasi ke manajer hotel, namun Frank dianggap lalai, kurang waspada dan tidak peka dengan situasi berbahaya. Jelas Frank sangat amat merasa bersalah karena Nico meninggalkan seorang istri dan 2 anaknya yang begitu membutuhkan sosok ayah. Et je dois te demander de... Tu as trahi ma confiance. Ta mission, c'est de m'obéir. Et résultat, tu nous fous tous dans la merde. Pardonne-moi. Tout est de ma faute. En gardant que le meilleur de ce que t'étais. Tu sais ce qu'on fait quand t'arrives? Lucunya media pun memberitakan jika 2 orang kriminal yang mati saat insiden Trianon adalah perampok. Mereka juga telah membunuh 2 turis yang ditembak di kamar hotelnya. Padahal kedua pelaku itu memiliki skill bela diri dan menembak yang tentunya mereka bukanlah perampok biasa ya kan. Di lain sisi Ben yang cedera di lengan kanan dan juga lutut sudah tidak bisa bekerja lagi sebagai pasukan elit. Sementara itu Leo akhirnya mengabarkan Frank tentang kehamilannya yang begitu membahagiakan. Maka dari itu Leo juga memutuskan keluar dari pasukan elit dan mereka berdua pun pindah ke apartemen yang kita lihat di awal film lur. Je vais pas rester Franck. Vu la gueule de l'IRM, il pense que je vais avoir des séquelles. Cet échange de tirs, c'est malheureux par celle de l'un des membres du GIGN. Je suis enceinte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien. Ketika sedang membereskan barang-barang pindahan, Frank menemukan bordiran lencana pasukan elit yang masih dia simpan dan terdapat sedikit noda darah dari pelaku yang Frank tembak di malam itu. Lalu Frank membawa lencana tersebut ke forensik militer untuk dites DNA, namun hasilnya diberikan secara rahasia ke Frank dan tidak boleh dibeberkan ke siapapun karena dapat mengakibatkan masalah besar. Ternyata darah yang menempel di bordiran
bordiran alias darah salah satu pelaku adalah seorang pria bernama Salim yang merupakan mantan anggota pasukan khusus. Salim bertugas di Direktorat Keamanan dan berhubungan dengan banyak kementerian di Perancis. Pastinya Frank menganggap ada yang janggal dengan kasus ini dan menurutnya dua korban yang dibunuh di kamar hotel bukan sekedar turis biasa. Frank pun menceritakan temuan itu ke Ben dan Ben hanya menyarankan agar jangan ikut campur lagi dengan kasus tersebut karena sepertinya terlalu berbahaya. Frank akhirnya menyimpan berkas forensik dan bordiran lencana ke brankas di suatu bank. Lalu kunci brankasnya disembunyikan ke pipa di atap apartemen yang selanjutnya seperti kita ketahui, Frank telah memindahkan kunci itu ke wastafel, ya kan? Inutile de dire que les deux types butaient dans la chambre. Putain, mais c'est du lourd en fait. Fait que tu dises pas que t'as fait ça. C'est un merde ton truc. Ok. Kematian Nico menyebabkan luka dan trauma yang mendalam khususnya bagi sang anak pertama yang sudah menginjak usia remaja. Dia menjadi jarang bicara dan tidak mau menatap wajah Frank. Meski Frank berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan benar-benar meminta maaf atas kesalahannya, namun anak itu sama sekali tidak menggubrisnya. Setelah itu Frank menemui seorang wartawan untuk menjelaskan tentang berkas forensik tersebut dengan harapan kasus bisa terkuak melalui media dan Frank meminta agar namanya tetap disamarkan. Dilalahnya wartawan itu adalah intel dong dan informasi tentang Frank pun bocor. Lalu dua orang dari Direktorat Keamanan menemui Bu Menteri untuk menjelaskan kronologi insiden di Hotel Trianon. Usut punya usut 7 bulan lalu atau di hari H insiden, seorang kolonel mantan Angkatan Laut Amerika yang juga anggota CIA datang ke Perancis dengan pengawalnya untuk membahas transaksi senjata dengan Australia di Hotel Trianon. Sementara itu Direktorat Keamanan mengutus 2 staf yang salah satunya adalah Salim untuk segera mencuri berkas-berkas transaksi tersebut secara diam-diam. Akan tetapi mereka ketahuan dan baku tembak tidak terhindarkan yang akhirnya mereka membunuh Pak Kolonel serta pengawalnya. Barulah ketika Salim dan rekannya turun ke lobi, kekacauan pun terjadi dengan pasukan elit Frank dan timnya. Pastinya Frank tidak tahu bahwa 2 pria yang mati di lobi adalah orang Direktorat Keamanan Perancis yang ingin menggagalkan transaksi antara CIA Amerika dan Australia. Jika identitas kedua pria itu dibeberkan oleh media ke publik, bisa-bisa terjadi gesekan antara Perancis dan Amerika, ya kan lur? Maka dari itu Bu Menteri pun terpaksa menyuruh Direktorat Keamanan untuk menyewa tentara bayaran yaitu Van Aken agar memburu Frank serta menghancurkan berkas forensik dan bordiran lencana tersebut. Arrivé en France avec son garde du corps, contrat d'armement avec l'Australie. Il avait des preuves sur l'identité du sang, sur son écu. Il y a eu cette intervention malheureuse du GIG qui est l'identité des 2 victimes. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me récupérez cette preuve. Si la CIA venait à apprendre ce qui s'est... Nous ne pouvons pas nous permettre que cette histoire... Balik lagi ke masa sekarang, Frank dan Leo sama-sama diculik Van Aken and the Gang, namun dipisah ke 2 tempat berbeda. Lalu Van Aken mengancam akan membunuh Leo jika Frank tidak menyerahkan bordiran lencana dalam waktu 4 jam. Di lain sisi, Frank juga tidak bisa lapor ke pihak berwajib karena dia sudah menjadi buronan lur setelah Van Aken menyerahkan ke polisi pistol yang membunuh Tukiman dan pistol itu sudah penuh dengan sidik jari Frank, ya kan? Ah, petit détail, je te déconseille. L'arme a été retrouvée avec 4 heures. Pas 1 minute, tu lui mets une balle dans la tête. Ternyata Frank disekap di dalam mobil Grand Max lalu diturunkan begitu saja di jalanan. Setelah itu Frank segera membersihkan darahnya ke toilet warkop terdekat dan mencuri jaket yang kebetulan digantung. Frank pun buru-buru balik ke apartemennya. Namun karena banyak polisi yang mengepung, mau gak mau Frank memanjat dari luar untuk masuk ke unitnya. Tentu sebagai mantan pasukan elit yang sangat lincah dan jago memanjat, cara itu tidaklah sulit lur. Namun brengkesnya kunci tersebut sudah tidak ada di wastafel dan Passez par l'autre côté. À toi. Couche-toi. Au sol.
Alhamdulillahnya Frank berhasil kabur dan dia langsung menemui Ben di tempatnya melatih tinju. Frank pun menjelaskan semuanya dan Ben mau membantu. Namun karena kunci berangkas tidak ada di wastafel sedangkan waktu sudah mepet, Ben pun memberikan salah satu lencananya dan Frank mengusapnya dengan darahnya sendiri untuk mengelabui Vanaken. Dari sana mereka berdua menuju tempat Leo disekap dari Sherlock yang dikirim Vanaken ke HP Frank. Lalu Ben turun di dekat titik GPS dan akan memantau Frank lewat pemancar yang sudah dipasang ke sepatunya. Ça va ça? Ouais, n'importe lequel. Setelah bertemu Vanaken and the Gang sesuai titik, Frank pun langsung digeledah, diikat tangannya, lalu dibawa ke Leo yang untungnya baik-baik saja. Setelah itu Frank menyerahkan bordiran lencana, namun brengkesnya Vanaken mengirim SMS dari HP Frank ke semua kontaknya yang mengaku bahwa dia tidak mencintai Leo beserta bayi yang dikandungnya. Tidak sampai di sana, Vanaken juga memerintahkan kroco-kroconya untuk membunuh Frank dan Leo agar tidak bisa bersaksi dan pastinya kematian mereka akan dianggap bundir akibat depresi, ya kan? Di lain sisi karena pemancar sinyal di HP Frank kembali menyala, dinas intelijen dalam negeri di Prancis sudah melacak posisi HP-nya. Lalu tepat ketika Frank dan Leo akan dieksekusi, lur, Ben pun datang membunuh 3 kroco Vanaken di sana. Ikatan Frank dan Leo pun segera dilepas. Namun sekarang mereka bertiga harus menghadapi kroco-kroco lainnya. Lalu yang terjadi? Le téléphone de Lazarev vient de borner en pleine... Ok, je transmets. Wat was dat? Wat was dat daar, de schot? Wie heeft er geschoten? Haken! Frank DKK berhasil kabur dengan nyolong salah satu mobil dan mereka terus dikejar oleh Vanaken beserta kroco-kroconya. Bahu kiri Leo terkena tembakan dan segera dihambat pendarahannya dengan ikat pinggang. Ngerinya ketuban Leo juga pecah, lur, dan dia sangat takut kandungannya tidak selamat. Melihat kondisi istrinya, Frank pun meminta Ben mengantar Leo ke rumah sakit, sedangkan Frank nekat lompat dari mobil untuk menghadapi Vanaken sendirian. Sementara satu mobil kroconya yang tersisa masih mengejar Leo dan juga Ben. Tak lama kemudian ada 2 motor trail yang kebetulan lewat dan langsung ditembak Vanaken agar tidak ada saksi. Frank akhirnya kabur dengan motor tersebut. Begitu pula dengan Vanaken yang mengejarnya. Di saat yang sama polisi juga memburu Frank karena sudah mengetahui titik GPS dari HP-nya. Ben, tu l'emmènes à Mignon. Allez, l'autre, tiens le coup. Untungnya di dekat sana ada mbah-mbah hobi para layang dan Frank yang terpojok pun kabur dengan para layang tersebut. Sementara itu Vanaken lanjut mengejar Leo dan Ben, namun terlihat kondisi Leo yang semakin lemah sampai akhirnya dia pingsan dan Leo juga harus segera melahirkan. Di lain sisi perut Ben juga terluka karena tertembak dan situasi pun semakin kacau, lur, karena polisi mengerahkan helikopter juga pasukan elit lainnya yang dipimpin Komandan Frank dahulu. Sampai akhirnya Allez, c'est fini. Lève les mains, Franck. Tiens mon Léo. Tiens mon Julien. Elle a pris une balle dans le bras, enceinte de 8 mois. Bon, on la prend en charge. On l'emmène au bloc. Viens avec nous. Allez, viens. Vanaken beserta seluruh kroconya berhasil dibunuh. Ben kondisinya kritis, sedangkan Frank segera membawa Leo masuk ke UGD agar segera diobati dan dibantu persalinannya. Setelah itu karena tidak bisa membuat alibi apapun, kunci berangkas juga hilang, Frank pun terpaksa menyerahkan diri begitu saja dan akhirnya dia dipenjara yang bukan karena kejahatan yang Frank lakukan. Mirisnya pejabat negara sampai ingin membunuh Frank
Frank dan Leo karena terlibat dengan intrik transaksi persenjataan antar negara. Namun setidaknya Frank bisa lega lur karena persalinan Leo berjalan lancar dan anak pertama mereka juga telah lahir dengan sehat, sedangkan Ben juga selamat dari kondisi kritisnya. Lalu ketika dijenguk oleh istri dan anaknya, sontak Frank pun menangis karena dia tidak ingin anaknya tumbuh besar dan mengetahui ayahnya adalah seorang napi. Akan tetapi Leo menceritakan bahwa saat Vanaken DKK datang menyerbu apartemen mereka, Leo sempat bersembunyi di kamar mandi. Ternyata saat pertikaian sedang berlangsung lur, diam-diam Leo mengambil kunci tersebut dari saluran wastafel dan beberapa hari yang lalu Leo telah menyerahkan berkas forensik DNA juga bordiran lencana yang ada di berangkas ke kantor pengadilan. Dengan adanya bukti kuat tersebut, alhamdulillahnya Frank pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan bisa hidup bersama kembali dengan keluarganya. C'est papa. Après, c'est l'affaire qui remonte. La juge devrait annoncer la remise en... Buyar, laki itu kayak Frank gini lur, cinta keluarga, berjuang, berkorban, dan tidak ragu melawan siapapun yang menyakiti keluarganya. Makanya aku heran kalau ada laki-laki di luar sana yang suka nyakitin keluarganya sendiri, verbal maupun fisik ya. Fix itu bukan laki-laki tapi boti itu lur. Assalamualaikum.